Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 5. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Dan aku harus tahu itu. Dia melangkah pelan menyusuri koridor, seberkas cahaya perak keluar melalui pintu kamar mandi, yang sedikit terbuka. Air masih mengalir ke wastafel. Dia mendengar dia batuk, lalu mendengar dia mengatur air. Aku harus tahu jawabannya, pikirnya. Aku hanya akan bertanya padanya langsung intinya. Dia melangkah ke segitiga sempit cahaya dan mengintip ke kamar mandi. Dia berdiri di wastafel, bersandar padanya, dadanya telanjang, kemejanya dilemparkan ke belakangnya di lantai. Dia meletakkan topi bisbol di tutup toilet yang tertutup, dan dedaunan menutupi kepalanya, bersinar terang di bawah lampu kamar mandi. Margaret menahan napas. Daun-daun begitu hijau, begitu rapat. Dia tak memperhatikannya. Dia berkonsentrasi pada perban di tangannya. Menggunakan gunting kecil, ia memotong perban, lalu menariknya. Tangan itu masih berdarah, Margaret melihatnya. Atau itu? Apa yang menetes dari luka di tangan ayahnya? Masih menahan napasnya, dia melihat ayahnya dengan hati-hati mencucinya di bawah air panas. Kemudian ia memeriksanya, matanya menyipit berkonsentrasi. Setelah mencuci, pemotongan diteruskan hingga berdarah. Margaret menatap tajam, mencoba untuk lebih memfokuskan matanya. Itu tak mungkin darah, mungkinkah? Itu tak mungkin darah menetes ke dalam wastafel. Benda itu hijau terang. Dia tersentak dan mulai berlari kembali ke kamarnya. Lantai berderit di bawah jejaknya. Siapa di sana? Teriak Dr. Brewer. Margaret, Casey? Dia menjulurkan kepalanya ke dalam lorong saat Margaret menghilang kembali ke kamarnya. Dia melihatku, Margaret sadar, melompat ke tempat tidur. Dia melihatku, dan sekarang dia datang setelahku. Margaret menarik selimut sampai ke dagu. Dia menyadari bahwa dia gemetar, seluruh tubuhnya bergetar dan dingin. Dia menahan napas dan mendengarkan. Dia masih bisa mendengar percikan air ke dalam wastafel kamar mandi. Tapi tak ada langkah kaki. Dia tak datang sesudahku, dia berkata pada dirinya sendiri, mengeluarkan desahan diam yang panjang. Bagaimana aku bisa memikirkannya? Bagaimana aku bisa begitu ketakutan pada ayahku sendiri? Ketakutan. Ini adalah pertama kalinya kata itu terlintas dalam benaknya. Tapi duduk di tempat tidur, gemetar begitu hebat, memegang selimut begitu keras, mendengarkan langkah kakinya mendekat, Margaret menyadari bahwa dia sangat takut. Dari ayahnya sendiri. Kalau saja ibu ada di rumah, pikirnya. Tanpa berpikir, ia meraih telepon. Dia memiliki ide di kepalanya untuk menelepon ibunya. Membangunkannya, mengatakan padanya untuk pulang secepat yang dia bisa. Mengatakan sesuatu yang mengerikan terjadi pada ayah. Bahwa ia berubah. Bahwa ia bertingkah begitu aneh. Dia melirik jam. 2:43. Tidak. Dia tak bisa melakukan itu. Ibunya yang malang itu sedang mengalami waktu yang buruk di Tucson mencoba untuk merawat adiknya. Margaret tak bisa menakut-nakutinya seperti itu. Selain itu, apa yang bisa dikatakannya? Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada ibunya bagaimana dia menjadi takut kepada ayahnya sendiri? Mrs. Brewer hanya akan mengatakan padanya untuk tenang. Bahwa ayahnya masih mencintainya. Bahwa dia tak akan menyakitinya. Bahwa ia hanya terjebak dalam pekerjaannya. Terjebak? Dia memiliki dedaunan yang tumbuh keluar dari kepalanya, ia makan kotoran, dan darahnya hijau. Terjebak? Ia mendengar air di wastafel dimatikan. Dia mendengar lampu kamar mandi dimatikan. Kemudian ia mendengar ayahnya melangkah perlahan ke kamarnya di ujung lorong. Margaret santai sedikit, meluncur turun di tempat tidur, melonggarkan cengkeramannya pada selimut. Dia memejamkan mata dan mencoba menjernihkan pikirannya. Ia mencoba menghitung domba. Itu tak pernah bekerja. Dia mencoba menghitung sampai 1000. Pada hitungan ke-375, ia duduk. Kepalanya berdenyut-denyut. Mulutnya kering seperti kapas. Dia memutuskan untuk pergi ke lantai bawah dan minum air dingin dari kulkas. Aku akan jadi celaka besok, pikirnya,
Berjalan diam-diam melalui lorong dan menuruni tangga. Hal ini besok. Apa yang harus kulakukan? Aku harus tidur. Lantai dapur berderit di bawah kakinya yang telanjang. Motor kulkas disetel pada ribut, mengejutkannya. Tenang, katanya pada diri sendiri. Kau harus tenang. Dia membuka kulkas dan meraih botol air ketika tangan meraih bahunya. Ai. Dia berseru dan menjatuhkan botol terbuka ke lantai. Es, air dingin menggenang di sekitar kakinya. Dia melompat mundur, tapi kakinya basah kuyup. Casey, kau menakut-nakutiku, serunya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia menjawab, setengah tidur, rambut pirang acak-acakan di dahinya. Aku tak bisa tidur. Bantu aku mengepel air ini. Aku tak menumpahkannya, katanya, menjauh. Kau pel itu. Kau yang membuatku menumpahkannya, kata Margaret nyaring. Dia menyambar gulungan serbet kertas dari meja dan menyerahkan segepok darinya. Ayolah. Cepat. Mereka berdua berlutut dan, dengan cahaya dari kulkas, mulai menyapu air dingin. Aku terus berpikir tentang beberapa hal, kata Casey, melempar segepok rendaman serbet kertas ke atas meja, itulah sebabnya aku tak bisa tidur. Aku juga, kata Margaret, mengerutkan kening. Dia mulai mengatakan sesuatu yang lain, tetapi suara dari lorong menghentikannya. Itu adalah tangisan yang sedih, erangan penuh dengan kesedihan. Margaret tersentak dan berhenti mengelap air. Apa? Itu? Mata Casey dipenuhi rasa takut. Mereka mendengarnya lagi, seperti satu suara sedih, seperti permintaan, permohonan sedih. Itu berasal dari ruang bawah tanah, kata Margaret. Apakah kau pikir tanaman-tanaman itu? Tanya Casey sangat pelan. Apakah kau pikir itu salah satu tanaman ayah? Margaret tak menjawab. Dia berjongkok berlutut, tidak bergerak, hanya mendengarkan. Erangan lain, kali ini lebih lembut tapi benar-benar seperti penuh kesedihan. Aku tak berpikir ayah mengatakan kebenaran pada kita, katanya pada Casey, menatap matanya. Ia tampak pucat dan ketakutan dalam cahaya redup kulkas. Aku tak berpikir tanaman tomat akan membuat suara seperti itu. Margaret naik ke kakinya, mengumpulkan gumpalan basah serbet kertas, dan menaruhnya dalam tempat sampah di bawah wastafel. Lalu ia menutup pintu kulkas, mencakup ruangan dalam kegelapan. Tangannya di bahu Casey, dia menuntunnya keluar dari dapur dan melalui lorong. Mereka berhenti di pintu ruang bawah tanah, dan mendengarkan. Sekarang hening. Casey mencoba membuka pintu. Itu terkunci. Suatu erangan pelan lain, terdengar sangat dekat sekarang. Ini sangat manusiawi, bisik Casey. Margaret bergidik. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memimpin jalan menaiki tangga dan menunggu di ambang pintunya sampai Casey tepat di kamarnya. Dia melambai, menguap diam-diam, dan menutup pintu di belakangnya. Beberapa detik kemudian, Margaret kembali diranjang, menarik selimut sampai ke dagu meskipun malam itu hangat. Mulutnya masih pedih kering, ia menyadarinya. Dia tak berhasil untuk minum. Entah bagaimana ia hanyut dalam tidur yang gelisah. Alarmnya berdering jam 7.30. Dia duduk dan berpikir tentang sekolah. Lalu dia ingat tak ada sekolah untuk 2 hari berikutnya karena beberapa konferensi guru. Dia mematikan radio, merosot kembali ke bantal, dan mencoba kembali tidur. Tapi ia bangun sekarang, pikiran malam sebelum tertuang kembali ke benaknya, membanjirinya dengan rasa takut yang dirasakannya hanya beberapa jam sebelumnya. Dia berdiri dan menggeliat, dan memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya, untuk menghadapkan halnya pertama, untuk menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Jika aku tak melakukannya, dia akan menghilang ke ruang bawah tanah, dan aku akan duduk-duduk memikirkan pikiran-pikiran menakutkan sepanjang hari, katanya pada diri sendiri. Aku tak ingin menjadi takut ayahku sendiri. Aku tidak. Dia menarik jubah katun tipis di atas piyamanya, menemukan sandalnya di lemari yang berantakan, dan melangkah keluar ke lorong. Begitu panas dan pengap di lorong, hampir mencekik. Pucat, cahaya pagi disaring turun dari cahaya langit yang keluar. Dia berhenti di depan kamar Casey, bertanya-tanya apakah dia harus membangunkannya supaya dia bisa mengajukan juga pertanyaan ayah mereka. Tidak, ia memutuskan. Pria malang itu telah bangun setengah malam. Aku akan membiarkannya tidur.
Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan seluruh lorong dan berhenti di kamar orang tuanya. Pintu itu terbuka. Ayah? Tak ada jawaban. Ayah? Apakah Anda? Dia melangkah ke dalam ruangan. Ayah? Dia tak tampak berada di sana. Udara di sini terasa berat dan berbau asam aneh. Tirai-tirai ditutup. Spray kusut dan dilempar ke bawah di kaki tempat tidur. Margaret mengambil beberapa langkah ke arah tempat tidur. Ayah? Tidak. Dia tak menjumpainya. Dia mungkin sudah terkunci di ruang kerja di lantai dasar rumahnya. Ia menyadari ia sedih. Ayah pasti bangun sangat awal dan apa itu diranjang? Margaret menghidupkan lampu meja rias dan melangkah ke samping tempat tidur. Oh, tidak, serunya, mengangkat tangannya ke wajahnya dengan ngeri. Spray itu ditutupi dengan lapisan tebal kotoran. Gumpalan kotoran. Margaret menatap itu, tak bernapas, tak bergerak. Kotoran itu hitam dan tampak basah. Dan kotoran itu bergerak. Bergerak? Ini tidak bisa, pikir Margaret. Itu tak mungkin. Dia membungkuk untuk melihat lebih dekat pada lapisan tanah. Tidak, kotoran itu tak bergerak. Kotoran itu dipenuhi dengan puluhan serangga bergerak. Dan panjang, cacing tanah coklat. Semua bergerak pelan melalui kotoran basah itu, gumpalan basah hitam yang berjajar tempat tidur ayahnya. Casey tak turun sampai jam pukul 10.30. Sebelum kedatangannya, Margaret telah membuat sarapan sendiri, mengatur untuk menarik atas celana jeans dan kemejanya, telah berbicara dengan Diane di telepon selama setengah jam, dan telah menghabiskan sisa waktu mondar-mandir di ruang tamu, mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya. Putus asa untuk berbicara dengan ayahnya, dia menggedor pintu ruang bawah tanah beberapa kali, pada awalnya takut-takut dan kemudian dengan keras. Tapi ayah tak mendengarnya atau memilih untuk tak mendengarkan. Dia tak menanggapi. Ketika Casey akhirnya muncul, dia menuangkan segelas tinggi jus jeruk dan membawanya ke halaman belakang untuk berbicara. Ini adalah hari yang berkabut, langit sebagian besar berwarna kuning, udara sudah menyesakkan panas meskipun matahari masih melayang rendah di atas perbukitan. Berjalan menuju blok bayangan warna hijau dilemparkan oleh pagar, dia mengatakan kepada saudaranya tentang darah hijau ayah mereka dan tentang kotoran serangga penuh di tempat tidurnya. Casey berdiri ternganga, memegang segelas juk jeruk di depannya, tak tersentuh. Dia menatap Margaret, dan tak mengatakan apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, ia mengatur jus jeruk di atas rumput dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Dengan suara tepat di atas bisikan. Margaret mengangkat bahu. Kuharap ibu akan menelepon. Apakah kau menceritakan segalanya? Tanya Casey, mendorong tangannya dalam-dalam ke saku celana pendek longgar. Aku kira, kata Margaret. Aku tak tahu apakah ia akan percaya, tapi... Ini sangat menakutkan, kata Casey. Maksudku, dia ayah kita. Kita sudah mengenalnya di seluruh kehidupan kita maksudku. Aku tahu, kata Margaret. Tapi dia tidak sama. Dia... Mungkin dia bisa menjelaskan semuanya, kata Casey serius. Mungkin ada alasan yang baik untuk segala sesuatu. Kau tahu. Seperti daun di kepalanya. Kita bertanya padanya tentang itu, Margaret mengingatkan saudaranya. Dia hanya mengatakan itu adalah efek samping. Tak banyak penjelasan. Casey mengangguk, tapi tak menjawab. Aku mengatakan kepada beberapa hal itu kepada Diane, aku Margaret. Casey menatap dengan heran. Yah, aku harus memberitahu seseorang, tukasnya tak enak. Diane pikir aku harus menelepon polisi. Hah? Casey menggeleng. Ayah tak melakukan sesuatu yang salah, apa ia melakukannya? Apa yang akan polisi lakukan? Aku tahu, jawab Margaret. Itu yang kukatakan pada Diane. Tetapi ia mengatakan harusnya ada semacam hukum akan ilmuwan gila. Ayah bukan ilmuwan gila, kata Casey marah. Itu bodoh dia. Dia hanya. Hanya apa? Pikir Margaret. Apa dia? Beberapa jam kemudian, mereka masih di halaman belakang, mencoba untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ketika pintu dapur terbuka dan ayah mereka memanggil mereka untuk masuk, Margaret memandang Casey dengan heran. Aku tak percaya. Dia datang ke atas. Mungkin kita bisa berbicara dengannya,
kata Casey. Mereka berdua berlari ke dapur. Dr. Brewer, topi Dodgersnya ada di tempat, menunjukkan mereka suatu senyuman saat ia mengatur 2 mangkuk sup di atas meja. "Hai," katanya ceria. "Waktu makan siang." Anda membuat makan siang?" seru Casey, tak mampu menyembunyikan keheranannya. "Ayah, kita harus bicara," kata Margaret serius. "Aku khawatir tak punya banyak waktu," katanya, menghindari tatapan Margaret. "Duduklah. Cobalah makanan baru ini. Aku ingin melihat apakah kalian menyukainya." Margaret dan Casey menurut, mengambil tempat mereka di meja. "Benda apa ini?" seru Casey. Kedua mangkuk itu diisi dengan sesuatu berwarna hijau, zat yang lembek. "Ini terlihat seperti kentang tumbuk hijau," kata Casey, wajahnya aneh. "Ini sesuatu yang berbeda," kata Dr. Brewer misterius, berdiri di dekat mereka di ujung meja. "Silakan mencicipinya. Aku berani bertaruh kalian akan terkejut." "Ayah, Anda tak pernah membuat makan siang untuk kami sebelumnya," kata Margaret, berusaha untuk menyembunyikan kecurigaan yang keluar dari suaranya. "Aku hanya ingin kalian untuk mencoba," katanya, senyumnya menghilang. "Kalian kelinci percobaanku. Kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Anda," kata Margaret, mengangkat sendok, tapi ia tak makan benda hijau yang kotor dan berantakan itu. "Ibumu menelepon pagi ini," kata ayah mereka. "Kapan?" Margaret bertanya penuh semangat. "Hanya beberapa saat yang lalu. Kukira kalian berada di luar dan tak mendengar dering telepon." "Apa yang dia katakan?" tanya Casey, menatap mangkuk di depannya. "Bibi Eleanor agak baikan. Dia telah dipindahkan dari perawatan intensif. Ibu kalian mungkin dapat pulang segera." "Bagus." Margaret dan Casey berseru serempak. "Makanlah," perintah Dr. Brewer, menunjuk ke mangkuk. Tidakkah Anda menginginkan sedikit?" tanya Casey, memutar sendoknya di sekitar jari-jarinya. "Tidak," jawab ayah mereka dengan cepat. "Aku sudah makan." Dia membungkuk dengan kedua tangannya di atas meja. Margaret melihat bahwa tangannya yang dipotong baru diperban. "Ayah, tadi malam," ia mulai. Tapi ayahnya memotongnya. "Makanlah, maukah kalian?" "Cobalah." "Tapi apa ini?" tuntut Casey, merengek. "Ini berbau tak terlalu enak." "Aku pikir kalian akan menyukai rasanya," desak Dr. Brewer tak sabar. "Ini rasanya seharusnya sangat manis." Dia menatap mereka, mendesak mereka untuk makan benda-benda hijau itu. Menatap ke dalam mangkuk pada benda misterius itu, Margaret tiba-tiba membeku ketakutan. "Dia terlalu bersemangat agar kita makan ini," pikirnya, sambil menatap saudaranya. "Dia terlalu putus asa. Dia tak pernah membuat makan siang sebelumnya. Mengapa dia membuat ini? Dan mengapa ia tak memberitahu kita apa ini? Apa yang terjadi di sini?" Dia bertanya-tanya. Dan ekspresi Casey mengungkapkan bahwa ia bertanya-tanya hal yang sama. "Apakah ayah mencoba melakukan sesuatu untuk kita? Apakah ini benda hijau akan mengubah kita? Atau menyakiti kita atau membuat kita menumbuhkan daun, juga?" Pikiran gila apa ini? Margaret menyadarinya. Tapi dia juga menyadari bahwa dia sangat takut apapun benda ini, yang ayahnya usahakan untuk memberi makan mereka. "Ada apa dengan kalian berdua?" Ayah mereka berseru tak sabar. Dia mengangkat tangannya dengan gerakan makan. "Ambil sendok kalian. Ayo. Apa yang kalian tunggu?" Margaret dan Casey mengangkat sendok mereka dan menurunkannya ke dalam benda lembut itu. Substansi hijau. Tapi mereka tak mengangkat sendok ke mulut mereka. Mereka tak bisa. "Makan. Makan." Dr. Brewer menjerit, memukul-mukul meja dengan tangannya yang sehat. "Apa yang kalian tunggu? Makan makanan siang kalian. Silakan. Makan itu." "Dia tak memberi kita pilihan," pikir Margaret. Tangannya gemetar saat ia mengangkat sendok dengan enggan ke mulutnya. "Silakan. Kalian akan menyukainya," desak Dr. Brewer bersandar di atas meja. Casey menyaksikan saat Margaret mengangkat sendok ke bibirnya. Bel pintu berbunyi. "Siapa yang datang?" Dr. Brewer bertanya, sangat kesal karena terganggu. "Aku akan segera kembali, anak-anak."
Dia terhuyung-huyung keluar ke ruang depan. Diselamatkan oleh Belle, kata Margaret, menjatuhkan sendok kembali ke dalam mangkuk dengan serudukan muak. Benda ini menjijikan, bisik Casey. Ini semacam makanan tanaman atau sesuatu. Yuk. Cepat, kata Margaret, melompat dan meraih 2 mangkuk. Bantu aku. Mereka bergegas ke wastafel, mengeluarkan tempat sampah, dan meraup isi dari kedua mangkuk ke tempat sampah. Kemudian mereka membawa kedua mangkuk kembali ke meja dan meletakkannya di samping sendok. Mari kita lihat siapa yang di depan pintu, kata Casey. Mereka bergerak pelan waktu ke lorong untuk melihat seorang pria yang membawa tas hitam melangkah ke pintu masuk depan dan menyapa ayah mereka dengan jabat tangan pendek. Pria itu berkepala botak kecoklatan dan mengenakan kacamata besar berlensa biru. Dia memiliki kumis coklat dan mengenakan setelan biru dengan dasi bergaris merah putih. Pak Martinez, seru ayah mereka. Apa? Suatu kejutan. Itu bos tua ayah dari Politek, bisik Margaret pada Casey. Aku tahu, jawab Casey kesal. Minggu yang lalu kubilang aku akan datang memeriksa bagaimana pekerjaanmu berjalan, kata Martinez, mengendus udara untuk beberapa alasan. Wellington memberiku tumpangan, mobilku di garasi. Untuk suatu perubahan. Yah, aku tak benar-benar siap, Dr. Brewer tergagap, tampak sangat tak nyaman bahkan dari sudut pandang Margaret belakangnya. Saya tak mengharapkan siapapun, yang saya maksud. Saya tak berpikir ini adalah waktu yang baik. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, part 6 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.